Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eka Fadila selaku dosen mata kuliah Sistem Keuangan Publik R01. Perkenalkan, nama saya Bayu Septolean Linandar dengan NPM 213515516101. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Keuangan Publik tentang pajak. Yang pertama itu ada pengertian pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang ideal karena pajak memenuhi persyaratan, yakni dapat menjamin penerimaan negara, juga bersifat ajak dan meningkat, serta mempunyai fungsi regulasi atau regularende function, yang berarti mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan retribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi. Selain itu juga fungsi budget air, sehingga pajak merupakan sumber penerimaan ideal, terutama untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin, dalam rangka menetapkan penerimaan negara dari pajak agar dapat menjamin berlangsungnya pembangunan yang sedang dijalankan. Pemerintah menetapkan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu materi selanjutnya ada prinsip penarikan pajak. UK Hicks dalam bukunya Public Finance mengemukakan 3 prinsip penarikan pajak yang ideal sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi. Prinsip ini berarti bahwa penerimaan pajak adalah untuk membiayai public service atau tugas pemerintah dalam melayani atau mengabdi masyarakat. Maka sebagai konsekuensinya harus dipilih pajak-pajak mana yang paling efisien untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang kedua ada ability to pay, merupakan suatu asas penarikan pajak yang harus didasarkan atas kemampuan wajib pajak untuk membayar. Lalu yang ketiga ada pajak hendaknya bersifat universal. Artinya pajak hendaknya dikenakan kepada semua orang tanpa terkecuali atau tanpa membedakan orang. Semua hendaknya diletakkan pada proporsi yang sama. Selanjutnya ada prinsip Adam Smith atau Four Canon Taxation. Yang pertama ada prinsip kesamaan atau equity, yang artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Lalu yang kedua ada prinsip kepastian atau certainty, yang dimana pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka yang juga akan memudahkan administrasi pemerintahan sendiri. Yang ketiga ada prinsip kecocokan atau convenience, yang dimana pajak jangan sampai menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Lalu yang keempat ada prinsip ekonomi atau ekonomi, yang dimana pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal, dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan adanya penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.